Hah, maksudnya apa? Saya harus membayar kamu? Iya, saya mau bayaran. Saya akan mereview makanan di sini dengan baik, memberikan citra yang baik, sehingga orang-orang akan percaya kalau restoran ibu ini makanannya memang enak. Tenang aja, Bu. Saya pastikan restoran ibu akan lebih ramai daripada ini. Tidak, terima kasih. Kalau saya harus membayar seperti itu, berarti itu kebohongan. Lebih baik kamu mencari restoran yang lain aja. Maksud ibu apa? Ibu menolak tawaran saya. Cih, denger ya Bu, gak ada yang bisa nolak tawaran saya. Saya ngasih penawaran yang bagus kok untuk restoran ibu. Kenapa ditolak? Hai guys, seperti biasa aku mau review makanan nih. Nah, sekarang aku lagi ada di kedai ayam bakar milik Bu Nati. Seperti yang kalian lihat, di depan aku udah ada ayam bakar. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mau langsung coba. Ini ayam bakarnya enak banget guys. Sumpah ya, bumbunya itu loh enak, pas dan meresap. Pokoknya kalian kalau makan di sini nggak bakalan nyesel. Itu bukannya Mahira ya, yang sering review makanan? Wah, iya, itu dia. Dia itu reviewer yang terkenal. Katanya sih ya, kalau ada tempat makanan yang direview sama dia bagus, nanti tempat makanannya jadi rame. Tapi kalau reviewnya jelek, tempat makan itu akan sepi. Benar kamu. Wah, beruntung banget ya bisa ketemu dia di sini. Kita bisa lihat langsung cara dia nge-review makanan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kalau bumbunya itu meresap. Oke deh guys, mungkin itu aja review makanan dari aku. Kesimpulannya, ayam bakar milik Bu Nati ini beneran enak. Oke, see you next review. Kalau boleh jujur, rasanya sih biasa aja, kayak ayam bakar pada umumnya, gak ada yang spesial. Terima kasih ya Mbak Mahira sudah mau mereview ayam bakar di kedai saya. Mbak Mahira ini kan review terkenal. Pasti setelah kedai saya didatengin sama Mbak langsung terkenal. Ya jelas lah, siapa sih yang gak tahu Mahira, seorang reviewer terkenal. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Mahira. Cuma terima kasih doang nih. Maksudnya apa ya Mbak? Masa nggak tahu sih? Saya minta bayaran lah. Saya kan udah kasih review jujur buat kedai ini. Enak aja cuma bilang makasih. Tapi saya pikir Mbak Mahira itu bicara jujur soal makanan yang ada di kedai saya. Masa harus dibayar sih Mbak? Ya jelas lah harus dibayar. Enak aja nggak bayar. Kalau ibu nggak bayar, saya bisa loh jadiin review kedai ibu ini jelek, biar kedai ayam bakar ini sepi. Jangan dong. Iya saya bayar. Berapa yang harus saya bayar? 5 juta. Hah, mahal banget. Ya kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Iya ini saya bayar, tapi saya transfer aja ya. Tuh lihat, saya sudah bayar. Terima kasih. Ya ampun, aku nggak nyangka ternyata itu cara mainnya. Dia minta bayaran. Berarti selama ini reviewnya dia nggak jujur. Iya benar banget. Tuh, kalian lihat sendiri, setiap tempat makan yang direview sama Mahira pasti selalu ramai. Andai aja dia mau nge-review restoran saya, pasti bakalan lebih ramai. Maaf Bu, menurut saya kalau soal ramai atau enggaknya itu kan udah rezeki masing-masing. Lagi pula restoran kita masih tetap ramai kok. Saya setuju sama Bayu dan juga Mahira itu kalau review kurang jujur. Ini menurut saya aja sih. Kurang jujur gimana maksudnya? Banyak yang komen setuju tuh sama reviewnya. Ya itu kan karena fansnya aja Bu. Yang namanya fans mah pasti selalu dukung idolanya. Apalagi kalau udah jadi fans fanatik. Mahira itu kalau review suka pilih-pilih Bu. Dia kalau restoran yang besar reviewnya suka bagus, tapi kalau coba tempat makan kecil reviewnya suka jelek. Nah bener itu, saya rasa juga gitu Bu. Bener juga ya. Berarti semua reviewnya bohong dong. Kayaknya nggak semua bohong deh Bu. Soalnya kemarin saya makan ayam bakar Bu Nati dan reviewnya sama. Rasanya emang enak. Mungkin hanya beberapa yang di-review bohong Bu. Oh, kalau kayak gini saya nggak akan tertarik lagi sama orang-orang yang review makanan. Sebenarnya Bu, boleh-boleh aja restoran di-review, asalkan memang dari ahlinya dan punya sertifikat, bukan sembarangan orang. Kamu bener. Oh iya, ayo kita buka restorannya. Ini udah jam buka. Bayu, kamu buka pintu restorannya. Baik Put ini. Beberapa tempat makanan udah aku review. Kira-kira tempat mana lagi ya? Kamu itu tiap hari kerjanya main HP terus, bukannya bantuin bapak angkat jemuran. Kamu tahu nggak, ini udah malam, tapi jemuran belum diangkatin juga. Ya ampun Pak, maaf deh ya, aku tuh lagi sibuk. Aku harus bikin konten review makanan lagi. Tapi aku tuh bingung tempat yang baru tuh yang mana. Perasaan kamu review makanan, emangnya kamu tahu apa? Perasaan kamu review makanan cuma gitu-gitu aja. Paling cuma bilang enak, bumbunya kerasa, bumbunya meresap sampai ke dalam. Terus makanannya keras, nggak enak. Coba gitu-gitu terus perasaan. Ya terus aku harus kayak gimana Pak? Kan emang kenyataannya kayak gitu. Kamu pikir bapak nggak tahu? Kamu itu nge-review makanan, tapi bohong kan? Kamu nge-review makanan itu kalau dibayar sama pemilik tempat makanannya. Kalau misalkan nggak dibayar, pasti reviewnya jelek. Ya kan emang banyak kok reviewer makanan kayak gitu. Ya justru karena banyak. Kamu jangan jadi salah satu aja. Masa nge-review makanan bohong kayak gitu? Kebaik tahu, uangnya nanti keberkah.
Gak usah ngomongin soal berkah, nggak berkah deh Pak. Yang penting itu bisa dapat uang. Terus nih Pak, dari konten itu aku bisa dapat uang juga. Jadi kan dapat uangnya double, lumayan kan? Mahira, sebaiknya kamu jangan melakukan hal kayak gitu. Ya masih mending kalau kamu reviewnya bagus, bisa bikin tempat makanan itu jadi rame. Tapi kalau kamu reviewnya nggak bagus kan, kasihan pemiliknya, pasti tempat makanan dia langsung sepi. Itu sama aja kamu memotong rezeki orang. Peduli apa aku sama rezeki orang? Mendingan mikirin rezeki sendiri lah. Orang lain juga belum tentu mikirin rezeki kita. Udahlah Pak, Bapak nggak usah ikut campur urusan aku. Semenjak ibunya meninggal, Mahira jadi bertindak seenaknya seperti ini. Aku tahu kalau dia merindukan masakan ibunya, tapi kenapa Mahira melampiaskannya ke masakan orang lain? Restoran ini ramai juga, itu berarti penghasilannya besar. Aku bisa nih nge-review makanan di sini. Terus aku minta uang bayaran. Wah juga nih. Itu bukannya Mahira ya? Ih, iya itu dia. Ngapain dia ada di restoran ini? Kayaknya dia mau nge-review restoran ini deh. Kalau cuma makan doang sih nggak masalah. Kamu ngeliat apa, Mel? Bu Tini, ini Bu, di sana ada Mahira, reviewer makanan yang sering ada di TikTok itu Bu, yang kemarin kita bahas. Oh dia, ngapain dia kesini ya? Mau makan aja atau mau nge-review? Saya kurang tahu Bu, kayaknya kalau misalkan dia nge-review diperbolehkan aja Bu, asalkan mereview dengan jujur. Saya samperin dulu ya. Selamat siang, selamat datang di dapur Bu Tini. Selamat siang Bu. Kamu pasti Mahira ya, yang sering nge-review makanan itu? Iya Bu, saya Mahira. Begini Bu, saya rencananya mau nge-review makanan yang ada di restoran ini. Wah, serius nih, boleh sekali. Saya akan sangat senang kalau Mbak Mahira mau nge-review makanan yang ada di restoran ini. Saya mau nge-review makanan di restoran Ibu, asalkan Ibu harus membayar saya. Hah, maksudnya apa? Saya harus membayar kamu? Iya, saya mau bayaran. Saya akan mereview makanan di sini dengan baik, memberikan citra yang baik, sehingga orang-orang akan percaya kalau restoran Ibu ini makanannya memang enak. Tenang aja Bu, saya pastikan restoran Ibu akan lebih ramai daripada ini. Tidak, terima kasih. Kalau saya harus membayar seperti itu, berarti itu kebohongan. Lebih baik kamu mencari restoran yang lain aja. Maksud Ibu apa? Ibu menolak tawaran saya? Cih, denger ya Bu, gak ada yang bisa nolak tawaran saya. Saya ngasih penawaran yang bagus kok untuk restoran Ibu, kenapa ditolak? Karena saya ingin orang-orang itu berkata jujur soal rasa makanan yang ada di restoran saya, bukan kebohongan seperti kamu. Ibu itu terlalu so suci ya, pakai nggak mau ada kebohongan. Oke, nggak masalah kalau emang Ibu gak mau menerima kesepakatan dari saya. Jadi sama ini Mahira itu cuma review bodong. Dia mereview makanan bukan karena menyukai makanan itu, tapi karena untuk mencari uang dengan cara berbohong. Ini pertama kalinya ada orang yang nolak aku. Bisa-bisanya tawaran aku ditolak kayak gitu aja. Dikira dia itu siapa seenaknya bisa nolak aku. Aku harus kasih pelajaran sama dia. Dia nggak tahu apa. Kalau viewers aku itu besar, aku bisa bikin tempat makanan siapapun jadi sepi. Aku bakalan live streaming, terus kasih review yang jelek. Dengan begitu restoran milik Bu Tini pasti akan langsung sepi. Hai guys, hari ini aku sengaja mau live streaming di TikTok. Ada beberapa hal yang mau aku sampaikan sama kalian. Kalian tahu nggak, restoran dapurnya Bu Tini di sana itu makanannya pada gak enak, gak ada yang fresh masakannya. Terus nih ya, pas aku lagi makan, masa ada rambutnya di dalam makanan? Itu kan jorok banget ya. Pokoknya kalian jangan mau deh makan di tempat itu. Harganya doang yang mahal, tapi makanannya nggak berkualitas. Pokoknya kalian jangan mau ya makan di tempat Bu Tini. Mending cari tempat makan yang lain aja. Haha, dengan begini orang-orang pasti nggak bakal ada yang beli di restorannya Bu Tini. Rasain kamu Bu Tini, siapa suruh kamu menolak kebijakan kerja sama aku? Kita tinggal lihat aja besok, pasti restorannya langsung sepi. Haha. Kenapa hari ini belum ada pengunjung sama sekali? Apa ini gara-gara Mahira ya? Sepertinya iya Bu, kemarin kan Bu Tini menolak ajakan Mahira. Mungkin dia marah. Bu Tini, restorannya sepi banget ya Bu. Iya nih Kakak Meong, gak tahu kenapa hari ini gak ada pembeli sama sekali. Padahal kemarin ramai banget. Ini pasti gara-gara video Mahira yang viral semalam kan? Video yang mana? Apa itu ada hubungannya dengan restoran saya? Semalam saya lihat Mahira sedang live TikTok, terus dia menjelek-jelekan restoran Ibu Tini. Mungkin itu alasannya kenapa restoran Bu Tini ini sepi. Si Mahira itu benar-benar keterlaluan ya. Cuma gara-gara Bu Tini menolak ajakan kerjasamanya, dia sampai tega memfitnah restoran Bu Tini. Emangnya tawaran kerjasama apa Bu? Kemarin Mahira datang ke restoran saya. Dia menawarkan untuk mereview makanan di sini, tapi dengan syarat harus membayar dia. Dengan begitu dia bisa kasih review yang bagus untuk makanan restoran saya. Tapi saya menolak. Oh, jadi gitu ceritanya. Bu Tini yang sabar ya. Saya yakin kok restoran Bu Tini ini makanannya enak-enak. Orang pasti bakalan kembali lagi ke restoran ini.
Iya Kakak Meong, semoga restoran saya makin ramai kembali seperti semula. Ya udah Bu Tini, saya mau dong makan di restoran Bu Tini. Sekalian saya kasih review di sosial media nanti, biar restoran Bu Tini ini banyak yang beli lagi. Tenang aja ya, saya nggak minta bayaran kok Bu. Terima kasih ya Kakak Meong. Ayo sekarang kita masuk. Haha, videoku yang kemarin ramai dan banyak orang yang gak mau ke restoran Butini. Pasti sekarang restoran Butini sepi. Rasain kamu Butini, siapa suruh kamu main-main sama saya? Kamu ngapain dari tadi senyum-senyum gak jelas? Enggak, kau cuma lagi ngeliat video lucu aja. Oh, kirain kamu kenapa? Oh iya, malam ini teman bapak ketemu sama teman bapak yuk. Kebetulan dia lagi ada di sini. Udah lama bapak gak ketemu sama dia. Enggak, males. Pasti di sana cuma ada bapak-bapak doang. Enggak kok, di sana ada isinya teman bapak juga. Di sana ada makanan yang enak tahu. Kamu bisa coba makanan yang ada di sana. Selain itu, kamu juga bisa menunjukkan kemampuan review makanan kamu. Boleh juga. Aku bisa pamer ke teman-teman bapak soal kemampuan aku. Di sana juga aku bakalan kasih tahu ke mereka seberapa terkenalnya aku. Ya udah deh, aku mau ikut. Nah, gitu dong. Di sana kamu ganti baju. Kita pergi malam ini. Oke deh Pak, aku siap-siap dulu ya. Jadi ini anak kamu Gani, ternyata sudah besar. Dulu dia masih kecil, nggak kerasa dia sudah tumbuh sebesar ini. Hohoho, iyalah, anak saya masih tumbuh. Masa dari dulu kecil terus? Kata bapak kamu sering jadi review makanan ya? Iya Bu Eti, itu sekarang jadi pekerjaan saya. Soalnya saya emang suka makan, terus kepikiran deh review makanan. Dan alhamdulillah ya, banyak yang suka sama review saya. Wah, hebat ya kamu. Berarti kamu udah dapat penghasilan sendiri dong. Tidak aja Eti, anak saya ini sudah dewasa. Iya, sudah bisa membantu perekonomian keluarga. Oh iya, sebelum menu utamanya datang, silakan diminum dulu jusnya. Ayo Mahira, diminum. Kamu nggak alergi jus buah kan? Iya Pak Duta, terima kasih. Kenapa lidahku rasanya aneh ya? Apa mungkin ini jusnya yang aneh? Mahira, kamu kenapa? Jusnya nggak enak. Mahira, kamu kenapa? Kenapa mulut kamu mengeluarkan cairan hitam? Tolong! Pak Gani, kenapa dengan Mahira? Saya nggak tahu Bu. Bu, Mahira pasti kena azab. Shh, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti ketahuan. Tadi aku kenapa? Mulutku mengeluarkan cairan aneh. Mahira, tunggu. Gimana keadaan anak saya dokter? Penyakit apa yang dialami? Kenapa dia tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya? Pak Gani, tenang dulu ya. Maaf Pak, saya tidak tahu penyakit apa yang dialami oleh anak Bapak. Ini kejadian yang sangat langka. Ya ampun Mahira, kenapa nasib kamu seperti ini? Pak Gani, yang sabar ya. Mahira juga yang sabar. Cara medis ini memang sulit untuk dijelaskan. Tapi, jika saya boleh berbicara di luar medis, ini mungkin peringatan dari Tuhan. Mungkin apa yang dikatakan dokter ini benar. Ini adalah peringatan untuk kamu Mahira. Karena kejadian ini sangat langka, mungkin para dokter akan meneliti ini lebih jauh. Kita akan berusaha untuk mencari tahu penyakit apa yang dialami oleh Mahira, Pak. Terima kasih ya dokter. Semoga anak saya bisa cepat sembuh. Iya Pak, sama-sama. Mahira, boleh istirahat sebentar dulu di sini. Kalau udah lebih baik, boleh pulang. Iya dokter. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Permisi. Mahira, ini semua mungkin peringatan dari Tuhan. Selama ini kamu sudah membuat review bohong dan tidak sesuai. Jadikan ini pembelajaran ya nak. Jangan berbuat seperti itu lagi. Sudah tidak perlu menangis. Semuanya sudah terjadi. Yang perlu kamu lakukan adalah bertobat. Jangan kamu ulangi lagi. Alhamdulillah, akhirnya restoranku kembali seperti dulu lagi. Restoranku kembali ramai. Bu Tini, hari ini pengunjungnya ramai Bu. Alhamdulillah ya Bu. Iya Amel, alhamdulillah. Semenjak si Mahira viral, restoran kita kembali seperti dulu lagi. Benar kan apa yang kita bilang beberapa waktu lalu? Kalau Mahira itu memang review bodong. Benar itu. Sekarang videonya viral. Mulutnya dia jadi mengeluarkan cairan yang aneh. Itu pasti aja buat dia. Hahaha, itu memang azab yang pantas untuk dia. Siapa suruh jadi review bodong kayak gitu? Bikin usaha orang jadi bangkrut aja. Sudah, gak baik tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi saya masih kesel Bu. Gara-gara Mahira, restoran ini sempat sepi. Bahkan hampir bangkrut. Iya saya tahu, tapi kan restoran kita sudah kembali seperti semula. Bahkan sekarang jauh lebih ramai. Jadi kita gak perlulah dendam sama Mahira. Apalagi sama apa yang terjadi pada dia sekarang. Gak baik kita menyimpan dendam. Butini baik banget ya, padahal kan Mahira sudah berbuat jahat sama ibu. Tapi Butini sama sekali nggak dendam sama Mahira. Saya cuma tidak ingin mengotori hati saya dengan dendam sama orang lain. Ya udah, jangan ngobrol terus. Ayo kita kembali bekerja. Siap Butini. Kok saya jadi kepikiran Mahira ya? Kasihan juga dia kena azab seperti itu. Tapi itu mungkin jadi pembelajaran untuk dia.
Kayaknya restoran Butini kembali ramai deh. Syukurlah. Kita udah sampai di restoran Butini. Bapak bakalan mewakili kamu untuk minta maaf sama Butini. Mahira, mau apa kamu kesini? Ibu Tini kan pemilik dari restoran ini. Iya, saya Tini, pemilik restoran ini. Ada apa ya? Hei Kandi, bapaknya Mahira. Saya dan anak saya kesini ingin meminta maaf. Mahira pernah membuat perasaan Butini hampir bangkrut. Saya mewakili anak saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Iya Pak Gani, saya sudah memaafkan putri Bapak. Terima kasih banyak Butini. Terima kasih telah memaafkan anak saya. Iya Pak Gani, sama-sama. Maaf sebelumnya Pak, saya sudah tahu apa yang dialami oleh Mahira. Saya turut prihatin ya Pak. Ya Butini, terima kasih. Kamu yang sabar ya Mahira. Ini semua adalah peringatan dari Tuhan. Semoga dengan ini kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kamu cepat sembuh ya. Sekali lagi terima kasih Butini. Saya yakin anak saya sudah menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahannya dulu. Iya Pak, saya percaya. Kalau gitu, ayo mampir dulu ke restoran saya. Kebetulan saya ada menu baru. Mohon maaf Butini, mungkin lain kali saja saya dan Mahira harus kembali ke rumah sakit. Kita mau cek keadaannya Mahira. Oh begitu ya Pak. Kalau gitu hati-hati ya. Ya Butini, kalau gitu kami permisi. Dari Mahira aku belajar banyak hal. Ternyata apa yang kita katakan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Semoga Mahira mendapatkan banyak pelajaran. Amin.